Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan sebuah ibadah, sebuah jihad di jalan Allah, yaitu dengan menuntut ilmu ad-din dari sumbernya Alkitab wa Sunnah ala fahmi as-sahabah radhiyallahu anhum. Sekarang kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala, salah seorang dari guru besar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan baca poin atau prinsip yang ketujuh dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam kitab ini. Al-Hafiz Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa al-Humaydi rahimahullah min usul sunnah indana al-Salih wa ma naqadi Quran wal hadith وقالت اليهود يد الله مغلولة كل أيديه ومثل والسماوات مخلوقات جميل وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. Imam Al-Humaydi rahimahullah mengatakan dalam poin yang ketujuh ini, wa ma naqafa bil Qur'an wal hadis, dan apa-apa yang dijelaskan yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis, seperti firman-Nya, dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghulat aydihim, justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan juga seperti firman-Nya, dan semua langit matwiyatun, digulung dengan tangan kanannya. Wa ma asbaha hadza fil Qur'ani wal hadis, dan apa yang semisal dengan ayat-ayat tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis, kita tidak boleh menambah-nambahkannya dan kita tidak boleh mentakwilkannya. Wa naqifu ala ma waqafa 'alal Qur'an wa sunnah, dan kita berhenti sebagaimana Al-Quran dan sunnah itu berhenti. Ini kaidah atau prinsip Ahlussunnah yang berkaitan dengan al-asma'i was sifat. Bagaimana sikap seorang muslim ketika dia membaca ayat-ayat tentang sifat Allah ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Kaidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya seorang yang mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat adalah dia isbatu ma asbatahallahu, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kalau ada firman Allah yang mengatakan Allah itu mempunyai tangan, maka wajib untuk kita meyakini seperti apa adanya, tanpa kita menyerupakannya dengan tangan makhluknya. Kemudian tanpa takyif, membayangkan bagaimana tangannya Allah tersebut, tidak boleh. Ya, karena antara makhluk dan khalik itu berbeda. Zatnya saja berbeda, apalagi sifatnya. Tidak mesti sama namanya, sama hakikatnya. Ya.
meja punya kaki, kita juga punya kaki. Tidak sama antara kaki meja dengan kaki manusia. Meskipun sama-sama namanya kaki. Demikian juga antara makhluk dengan al-khaliq, tidak sama. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita dalam mengimani nama dan sifat Allah untuk kita mentakwilkannya. Artinya menyelewengkannya dari makna yang sebenarnya. Oh, itu bukan artinya kaki, bukan artinya tangan, tapi itu artinya kekuasaan atau yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Kita meyakini itu kaki atau tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentakwilkannya, menyimpangkannya dari makna yang sebenarnya. Demikian juga tidak boleh kita meniadakan dari nama dan sifat Allah tersebut. Harus kita imani apa adanya. Sekali lagi, iman terhadap nama dan sifat Allah artinya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menanyakannya bagaimana sifat Allah tersebut, dan juga tidak boleh mentakwilkannya, dan yang terakhir tidak boleh kita meniadakannya. Ya, tetap kita mengimani apa adanya. Sekarang kita baca taklif dari Syekh Al-Ghufaili hafizahullahu taala nomor 4. Nomor 3. ومن الأحاديث الواردة في السنة إثبات صفات الله عز وجل مع أفضل البخاري في صحيحه من حالة آدم وموسى عليهما السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وفصل الكذب ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرزق الله اذا رجلين يقول احدهما الاخر يوم عليكم الجنه والاحاديث الى الباب كثيره. Nah, kalau berkata Imam atau berkata Syekh Al-Ghufaili hafizahullah, termasuk hadis-hadis di dalam sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat Allah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tentang dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah menceritakan tentang dialog antara Adam alaihissalam dengan Musa di akhirat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, innaka abuna khayyabtana wa akhrajtana wa nafsaka minal jannah." Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga. Lalu Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Ya Musa, wahai Nabi Musa atau wahai Musa, atalumuni ala amrin qad kataballahu alayya qabla an yakhluqani." Ada mengatakan, "Wahai Musa, apakah engkau mencela aku?" Atalumuni, apakah engkau mencela aku? Karena apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau mencela aku? Karena takdir yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku diciptakan. Kemudian Nabi SAW mengomentari jawab tersebut dengan ucapan beliau, "Fahaja Adamu Musa," sampai 3 kali. Artinya Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam jawab tersebut. Hadis ini berkaitan dengan masalah takdir. Kita ulangi tentang pembahasan masalah takdir. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mencela Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya dialah atau beliaulah sebab dikeluarkannya manusia dari surga. Seandainya Nabi Adam tidak berbuat maksiat, tidak akan dikeluarkan manusia dari surga. Tapi Nabi Adam alaihissalam mendebat Nabi Musa sambil mengatakan bahwasanya, "Apakah engkau mencela aku atas takdir yang telah dituliskan ini?" Di sini para menjelaskan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam beliau
berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah, bukan dalam masalah maksiat. Artinya, mengapa engkau mencela aku? Karena musibah yang menimpa aku. Padahal musibah ini yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makanya Nabi SAW membenarkan Nabi Adam alaihissalam karena beliau benar dalam hujahnya, yaitu berhujah dengan masalah musibah dengan takdir. Ini sudah ditakdirkan Allah, kita dikeluarkan dari surga ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau masih mencelaku? Ini bukan berdalil dengan maksiat, bukan. Nabi Adam tidak mengatakan maksiat ini telah dituliskan oleh Allah, tapi dia berhujah dengan masalah dalam masalah musibah. Artinya Allah mengeluarkan kita dari surga karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik semuanya itu. Jangan engkau mencela. Itu maksudnya. Kemudian ada di dalam lafaznya, dalam lafaz tadi tersebut, wa khattalaka biyadi. Nabi Adam mengatakan, ya Musa, anta ya Musa, qad khattalaka Allah Ta'ala biyadihi, yaitu Taurat. Bahwasanya, wahai Musa, sungguh Allah telah menuliskan bagimu Taurat dengan tangannya. Dalam hadis tersebut ada kata-kata khattalaka biyadihi. Allah menulis Taurat dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Di sini kita wajib untuk menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Dan tilka yadayhi yamin. Dan kedua tangannya Allah itu yamin, kanan. Ya, tidak bisa kita membayangkannya, tidak boleh kita membayangkannya. Tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluk. Ya, kita imani Allah mempunyai tangan, kedua tangannya Allah itu yamin, dua. Enggak boleh kita mentakwil-takwilkannya, tidak boleh kita membayangkan bagaimana kedua tangan Allah tersebut. Karena ini masalah ghaib. Cukup kita beriman saja apa adanya. Adapun kalau ada hadis yang berkaitan dengan bahwasanya Allah punya tangan kiri, ini hadisnya lemah. Ya, bisa dilihat dalam kitab Silsilah Shahihah nomor 3136. Ini coba bisa lihat di dalam buku tersebut. Intinya Allah punya kedua tangan dan tangan Allah tersebut kanan semuanya. Adapun tangan kiri ini hadisnya lemah. Ya, coba dilihat dalam Silsilah Shahihah nomor 3136. Wa minha, dan di antara hadis yang berkaitan dengan masalah asma dan sifat Allah adalah hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua orang lelaki. Salah seorang di antara mereka membunuh yang lainnya, tapi kedua-duanya masuk surga. Dijelaskan oleh para ulama, karena apa? Mereka dua-duanya masuk surga, padahal salah satu di antara keduanya membunuh, yaitu orang kafir dengan orang muslim yang pertama kali berperang. Ya, orang kafir dan muslim berperang. Orang kafir membunuh orang muslim, maka orang muslim ini masuk surga. Adapun orang kafir ini setelah membunuh orang muslim, dia masuk Islam. Kemudian dia juga terbunuh. Hanya dia juga duanya masuk apa? Masuk surga. Jadi bukan artinya kedua-duanya dibolehkan saling membunuh, tidak. Ini orang kafir ini pada waktu kafirnya membunuh orang muslim ketika perang. Kemudian dia masuk Islam dan terbunuh di jalan Allah juga. Jadi kedua-duanya masuk surga. Allah pun tertawa. Ini juga kita tetapkan, Allah tertawa. Seperti apa? Yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak boleh kita samakan tertawanya dengan tertawa makhluk. Tidak boleh kita samakan dengan tertawanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga kita mentakyifkannya, membagaimanakannya. Bagaimana? Ya, tertawanya Allah tidak boleh. Karena masalah ghaib. Kemudian nggak boleh kita takwilkan, oh maksudnya tertawa itu merahmati atau mencintai, tidak. Kita tetapkan apa adanya. Tertawa juga tertawa sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadits fi hadzal bab katsiratun. Dan hadis-hadis masalah ini sangat amat banyak sekali. Nah, kita baca nomor 4. Orang berani dari Islam, orang berpegang, orang disuruh muda, ada dalam itu, wala tawakal. Inna Allah Taala ala quwwati a'lamu. Faqala la naqulu wa hadha ala bayyinatin wa ridha bima ja'a al-Qur'an wal hadith. La tastawhis an taqul kama qala al-Qur'an wal hadith.
وقال أيضا في السير قال Firbari. قال السبري حدثنا محمد بن Muhallab. المهلب البخاري حدثنا حميدي قال والله لا أبدو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أبدو عزتهم كالأبواب. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dalam buku beliau Tarikh Islam, qala Bishr bin Musa, berkata Bishr bin Musa, haddatsana Al-Humaydi. Al-Humaydi imamnya Bukhari mengatakan wa dzakara hadits. Disebutkan kepada beliau sebuah hadis, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan gambarannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqal, maka Imam Al-Humaydi mengatakan, la naqulu ghaira hadza. Ya, kita tidak mengatakan selain ini. Itu kita tetapkan bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan surahnya, dengan gambarannya. Ala taslimi war ridha, dengan penuh ketundukan dan patuh. Bima jaa Al-Qur'an wal hadis, sesuai dengan yang datang dari Al-Qur'an dan hadis. La tastauhish an taqula kama qala Al-Qur'an wal hadis. Itu sebenarnya tidak juga enggak apa-apa. Kama qala Al-Qur'an wal hadis. Dan jangan kalian merasa jijik atau merasa kotor terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, jangan merasa heran atau jangan merasa jijik untuk mengatakannya. Katakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini bahwasanya Allah menciptakan Adam ala suratihi, sesuai dengan gambarannya atau sesuai dengan gambarnya. Di sini para ulama ahli sunnah, ulama ahli sunnah sendiri berselisih tentang masalah dhamir ha ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut gambarnya atau menurut gambarannya. Nyanya di sini kembali ke siapa? Kembali kepada Adam atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti yang dipahami oleh Imam Al-Humaydi, dhamir hu-nya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dikatakan oleh para ulama yang lain, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beberapa seperti ini, bahwasanya dhamir ha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana juga ada ulama yang menyelisihi pendapat tersebut. Di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau mengatakan dhamirhu kembali kepada Adam. Adapun pendapat yang mengatakan dhamirhu atau kata ganti gambarannya itu kembali kepada Allah, itu berdalil dengan hadis bahwasanya ada yang lebih jelas lagi, bahwasanya innallaha khalaqa Adam ala surati Rahman. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambaran Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Khuzaimah sendiri dan dilemahkan juga oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis yang berkaitan dengan Suratul Rahman. Yang sahih hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini ala suratihi. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Gambarannya ini kata Syekh Nasiruddin Al-Albani kembali kepada Adam itu sendiri, sesuai dengan gambarannya Nabi Adam, bukan sesuai dengan gambarannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meyakini Allah itu punya wajah, tapi masalah hadis ini berkaitan dengan Nabi Adam. Yang pertama, karena apa? Karena kaidah dalam bahasa Arab, dhamir, kata ganti itu selalu kembalinya kepada yang terdekat. Seperti dalam hadis ini, innallaha khalaqa Adama ala surati. Yang paling dekat dengan dhamir ini siapa? Adam alaihissalam. Maka ini masuk ala surati man? Adam, bukan suratillah. Kemudian yang kedua, hadis ini berkaitan dengan masalah hadis yang masih dalam satu konteks. Dalam hadis, innallaha khalaqa Adam wa tuluhu sittuna zira'an.
berkaitan dengan masalah tersebut. Makanya hal ini ditetapkan oleh para ulama yang berpendapat suratnya ini suratul Adam, karena hadis ini masih berkaitan dengan masalah apa? Penciptaan Adam alaihi assalam. Ya, di sini kalau kita baca riwayat Muslim nanti terusannya innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira'an. Semua domir-domirnya kembali kepada Nabi Adam alaihi assalam. Wallahu alam, yang rajih, yang pendapat yang kuat bahwasanya domir hu ini kembalinya kepada Adam. Ya, meskipun kita tidak menafikan Allah itu punya wajah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Kemudian Imam Al-Humaydi juga mengatakan, wallahi, demi Allah, li'an azdu'a haula, untuk aku memerangi orang-orang yang menolak hadis Rasul SAW, itu lebih aku cintai daripada aku memerangi pasukan orang-orang atraf, orang-orang kafir. Ini adalah ucapan emas seorang ulama salaf, seorang Imam Al-Humaydi, seorang guru besar Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya membantah orang-orang yang menyelisihi hadis Rasul SAW, yang menolak hadis Rasul SAW, itu diantara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid yang ketiga, pada awal-awal pembahasan jihad, dia mengatakan bahwasanya jihad melawan orang-orang munafikin itu lebih sulit dibandingkan berjihad dengan pedang melawan orang-orang kafir. Kenapa? Karena berjihad dengan pedang itu bisa dilakukan oleh setiap orang, baik orang awam, orang alim, thalibul ilmi, atau yang lainnya. Adapun memerangi alil nifaq atau orang-orang munafikin, orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, menolak hadis Rasulullah SAW, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama, oleh warasatul anbiya. Ya, membantah alil bidah, membantah orang-orang yang menolak hadis Rasulullah SAW, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau dikatakan salafi tidak pernah berjihad. Salafi selalu berjihad sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau keadaan memerintahkan untuk berjihad dengan pena, dengan ilmu, maka salafi yang pertama. Demikian juga dengan jihad dengan as-silah, dengan pedang, maka salafi juga tidak pernah mundur dari jihad tersebut. Tapi salafi berjihad ala ilmin wal basirah, di atas ilmu dan pengetahuan, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk para al-ulama. Ini Imam Humaydi mengatakan, demi Allah, aku memerangi orang-orang yang menolak hadis Rasulullah SAW, itu lebih aku cintai ya daripada aku memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir bisa dilakukan oleh setiap orang, yang awam juga bisa, ya tukang becak, yang bisa semuanya. Tapi yang memerangi orang-orang yang membantah Rasulullah SAW, yang menolak hadis Rasulullah SAW, itu hanyalah warasatul anbiya, para ulama, para ahlul ilmi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, beliau mengatakan, inna hadzal ilma yahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini selalu dibawa oleh para ulama, oleh orang-orang yang adil. Tugasnya apa ulama tersebut? Yankun anhu tahrifal ghalib, meniadakan tahrif, penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Wa intihalal mubtilin, dan juga membantah jalannya orang-orang yang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan juga takwilnya orang-orang yang jahil. Itu tugasnya para ulama, membantah, ya, mengajarkan tasfiyah, membersihkan Islam dari penyimpangan yang ada, baik dari dalam masalah akidah, baik dalam masalah hadis Rasulullah, baik dalam masalah tafsir, baik dalam masalah ibadah, jihad, dakwah. Harus adanya tasfiyah, pembersihan Islam dari virus-virus yang menempel di dalamnya. Ini adalah tugasnya para ulama, dan di antara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ibadah ma'asbatahu Allah ta'ala linafsihi min al-asma' min husna wa sifat al-husna wa ma'asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam
والمرأة من الكفار كما جاء في الأخير هو ما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح وهو من الأمور التي اجتمع عليها واتفقت عليها كلمتهم وتقول عنه بذلك كثيرة. Nah, Syekh Al-Ghufaili mengatakan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kabar, ya, tanpa kait, membagaimanakan termasuk metode salafu hadil ummah, salafus saleh, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifatnya tanpa membagaimanakannya. Ini termasuk metodenya salafu as-saleh. Wa huwa minal umuri allati istamau 'alaiha, dan ini merupakan ijma'nya para salafus saleh, ya, beriman dengan asma dan sifat Allah, menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penukilan dari mereka sangat amat banyak sekali. Artinya mereka sepakat untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa mentakwil-takwilkannya, dan juga tanpa meniadakannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kata Imam Syafi'i, aku beriman dengan Allah dan dengan apa yang dibawa oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman dengan Rasulullah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan Allah punya wajah, ya kita imani sesuai dengan apa adanya. Kita imani Allah itu Al-Ahad As-Samad. Kemudian kita imani apa yang diterangkan oleh Allah, bahwasanya Allah itu punya wajah sesuai dengan keinginan Allah. Allah menginginkan itu adalah wajah. Kalau ada yang mentakwil yang dimaksud dengan wajah itu kekuasaan, mana dalilnya? Bagaimana engkau tahu yang dimaksud Allah itu wajah adalah kekuasaan? Ya, kita imani sesuai dengan apa yang ada. أخرج الإمام الشيخ مقبول اعتبار الأمة والقدامى في باب التأويل عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت من الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر صفة الرب عز وجل بغير تفسير ولا رفض ولا تشبيه. فمن قدر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعه، فانهم لم يصلوا ولم يقتلوا ولكن اخطاوا في الكتاب والسنه ثم سكتوا. فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعه لانهم قد وصفهم بصفه لا شيء. Kemudian Imam Al-Lalikai rahimahullah meriwayatkan dari dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah, dan juga Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Dzamit Ta'wil dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala, bahwasanya beliau yaitu Muhammad bin Hasan mengatakan para fuqaha telah sepakat, ya, dari timur sampai ke barat atas atau terhadap keimanan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dibawa oleh orang-orang as-siqat, orang-orang yang terpercaya dari Rasul SAW tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa min ghairi tafsir, tanpa tafsir di sini maksudnya tafsir yang salah, takwil, ya. Min ghairi tafsir maksudnya ini tafsir yang salah, seperti tafsirnya Jahm, tafsirnya Asy'ariyah, yang intinya adalah takwil, tanpa ditakwilkan. Wala wasfin, tanpa disifatkan dengan sifat-sifat yang tidak layak ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasbih, dan tanpa menyamakannya. Faman fassara al-yawma syai'an min dzalik, barang siapa yang mentafsirkan hal tersebut pada hari ini, maksud tafsir sini adalah mentakwilkannya, maka dia telah keluar dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa faraqal jamaah, dan dia menyelisihi jamaah kaum muslimin, menyelisih para ulama salaf.
Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru. Sesungguhnya para ulama salaf tidak mensifatkannya, tidak mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, ataupun tidak mentafsirkannya dengan tafsir-tafsir yang batil. Walakin aftau, akan tapi para ulama salaf menfatwakan, mengatakan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka diam, tidak mentakwilkannya, tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut, dan juga tidak menyamakan dengan makhluknya. Mereka menetapkan apa adanya, kemudian diam, tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan, dan lain-lainnya. Faman qala biqauli Jahmin, barang siapa yang berkata tentang nama dan sifat Allah seperti ucapannya Jahm bin Safwan, sedengkotnya kelompok Jahmiyah, maka dia telah menyelisihi al-jamaah, menyelisihi kaum muslimin, menyelisihi ulama, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahm bin Safwan atau kelompok Jahmiyah memiliki keyakinan bahwasannya Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ya, Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Adapun kalau ada Allahu Alimun, Allahu Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah majaz. Ya, tidak ada hakikatnya. Allah punya zat tapi tidak punya nama dan tidak punya apa? Sifat. Ini ucapan yang batil. Maka ini adalah ucapan yang kufur. Ya, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang ada kecuali punya nama, punya sifat. Ya, tunjukkan satu saja sebuah benda tidak punya nama, tidak punya sifat. Siapa yang bisa di sini menunjukkan ada suatu benda yang nyata di dunia ini tapi tidak punya nama, tidak punya sifat? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Semuanya pasti ada nama, ada sifatnya. Dinding misalnya, dinding namanya ada dinding. Sifatnya apa? Kuat, kokoh, putih dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun zat yang terlepas dari sifatnya. Ini ucapan yang batil. Jahmiyah memiliki keyakinan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Li'anna qad wasafa bi sifatin la syai'. Karena Jahm bin Safwan ya mensifati Allah dengan sifat yang sebetulnya tidak ada hakikatnya. Ya, bi sifatin la syai'. Dia mengatakan Allah itu ada, cuma tidak punya nama, tidak punya sifat. Intinya apa? Allah tidak ada. Makanya mereka kelompok Jahmiyah ini memiliki keyakinan juga wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud bukan hanya dimiliki oleh orang-orang sufi yang ekstrim, tapi juga dimiliki oleh orang-orang Jahmiyah. Ya, Allah itu bersatu dengan makhluknya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, Allah menempel kepada manusia, maka sifat manusia itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah ucapannya orang-orang kelompok Jahmiyah yang mereka sebagian ulama mengkafirkannya karena sudah keluar dari Islam, keyakinan-keyakinan mereka. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في جمع الاستقامة وعلى هذا ورد السلف وأئمة القلم رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من صفات كتاب الله وسنة رسول الله من قول العبد وتأويله. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Lemhatul I'tiqad, yang menurut I'tiqad sudah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa ala hadza, dari sinilah para ulama salaf dan para a'immah al-khalaf radhiyallahu anhum semuanya sepakat untuk mengikrarkan, untuk menetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang sifat Allah min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa mentakwil-takwilkannya. Ya, Allah punya wajah, diyakini Allah itu punya wajah tanpa ditakwilkan dengan kekuasaan, dengan yang lainnya. Ya, semuanya tetapkan sesuai dengan apa adanya. Ini adalah ucapan Ibnu Qudamah yang menyatakan akan ijma'nya para ulama salaf tentang masalah iman dengan asma wa sifat ini. Gitu. وقال المصنف رحمه الله ولم تكن هذا الإخبار ورد عن عمل المسألة أن آيات الصفات وأحاديثها لا تفسر ومقصود من ذلك بأنهم لا يفسرون كيفيتها ولا يقيمون بما لا علم لهم به أما المعاني فهي معلومة في اللغة العربية
هذا الباب إثبات آفاق الصفات وأحاديثها ومرجعها مع اعتقاد ما دلت عليه من وجه تثبيت وتمثيل، وهذا هو معنى عدم تفسيرها. وفي هذا رد على من يزعم أن مذهب السلف هو التصديق في المعنى، والحق أن مذهب السلف التصديق في الكيف التي لا تعلم إلا الله. Syekh Al-Hufaili mengatakan ucapan pengarang di sini yaitu ucapan Imam Al-Humaidi, kita tidak mentafsirkannya. Ini terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, wala nufassiru, kita tidak mentafsirkannya kata para ulama salaf. Kita tidak mentafsirkan ayat-ayat sifat. Sebagian orang memahami nggak perlu kita belajar tentang makna ayat-ayat sifat. Ya, cukup kita mengimani dohirnya saja, mengimani lafadznya saja tanpa mendalami tentang makna daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama salaf mengatakan kita tidak mentafsirkannya. Ini salah paham. Ini batil. Para ulama salaf mempelajari makna ayat sifat. Tapi mereka mempelajarinya sesuai dengan metode Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak mentafsirkannya di sini maknanya tidak membagaimanakannya, tidak mentafsirkannya dengan penafsiran yang batil, seperti penafsirannya Jahmi Safwan atau penafsirannya orang-orang Asy'ariyah yang meyakini misalnya tangan itu artinya qudrah, tidak menetapkan akan adanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang batil. Ya, jangan salah pahami ucapan para ulama as-salaf. Ya, wala nufassiruhu artinya kita tidak mentafsirkannya dengan tafsir yang batil. Di antaranya dengan kita mentakyif, ini adalah tafsir yang batil. Hadir ibarah, ungkapan kita tidak mentafsirkannya itu ada dari ulama salaf. Bahwasanya ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat tidak ditafsirkan. Apa maksud mereka? Maksud mereka adalah kita tidak mentafsirkan kaifiyahnya, tentang bagaimananya sifat Allah tersebut. Gak boleh kita mengotak-atiknya. Ya, Allah punya tangan, gak boleh kita, oh tangan Allah seperti ini, seperti itu, gak boleh. Oh wajah Allah seperti ini atau seperti itu, gak boleh. Ini adalah itikadnya salah. Tidak boleh mengkaifiahnya, membagaimanakan sifat Allah. Sifat Allah itu ada kaifiahnya, tapi tidak tahu kita bagaimana kaifiahnya sifat tersebut. Zat Allah saja kita ya tahu, apalagi kaifiahnya. Ya, karena sesuatu itu bisa kita ketahui kaifiahnya kalau kita melihat sendiri zatnya. Atau kita melihat yang semisal dengan zat tersebut. Namun kita tidak mengetahui adanya zat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya pun kita juga tidak bisa mengetahuinya. Wala yaquduna bima la ilma lahum bihi. Para ulama salaf tidak mendalam-dalami sesuatu yang tidak mereka miliki ilmunya. Amal ma'ani fahiya ma'lumatun min lughatil Arab. Adapun makna daripada ayat-ayat maupun sifat-sifat tersebut ataupun hadis-hadis sifat tersebut itu sudah maklum, sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wajah dalam bahasa Arab ya wajah sesuai dengan kebesarannya. Ya, sesuai dengan yang dinisbatkan kepadanya. Kata wajah kalau dimutlakkan ya itu masih umum. Tapi kalau sudah dinisbatkan itu sesuai dengan apa yang sesuai dengannya. Wajah dinisbatkan kepada makhluk sesuai dengan makhluk. Wajah manusia ya itu wajahnya manusia. Wajahnya hewan ya seperti itu. Sesuai dengan apa yang dinisbatkannya. Demikian juga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Walam yukhatibhumullahu ta'ala fi hadzal bab bima la ya'lamun. Dan ketika Allah mengatakan bal yajahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu terbentang. Allah ketika mengatakan seperti itu untuk dipahami oleh manusia. Al-Quran diturunkan untuk dipahami, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk ditadabburi makna-maknanya. Ya, afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak ingin mentadabburi Al-Quran? Di antara ayat-ayatnya yang berkaitan dengan sifat Allah, maka tujuannya adalah untuk kita mentadabburi makna daripada sifat-sifat tersebut. Bukan hanya kita imani saja lafadznya, maknanya enggak usah kita terjemahkan, enggak usah kita terangkan. Ini adalah mazhab yang batil.
Ya, kita imani lafadznya dan juga maknanya kita pelajari, harus kita ketahui. Wa madhhabuhum fi hadzal bab isbatu ayat sifat wa ahadithiha kama ja'at ma'a i'tiqadi ma jallat alaihi min ghairi takyifin wala tamtsil. Mazhab para ulama salaf tentang nama dan sifat Allah ini adalah meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa takyif, membagaimanakannya dan juga tanpa menyamakannya. Wa hadha huwa ma'na adami tafsiriha, dan inilah yang dimaksud oleh ulama salaf, kita tidak mentafsirkan ayat-ayat sifat tersebut. Makna tafsir di sini adalah takwil ataupun mendalam-dalami tentang bagaimananya sifat Allah tersebut. Wa fi hadza, dari sini juga terdapat bantahan bagi mereka yang menyatakan bahwasanya mazhab salaf itu adalah tafwidhu fil makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, ada bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat, yaitu mazhab at-tafwid. Mereka mengatakan ayat ini kita imani lafadznya saja, adapun maknanya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak menjelaskan artinya, kita tidak mengetahui apa maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tafwidun fil makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini adalah batil. Ya, yang kita serahkan adalah kaifiyahnya, bagaimananya itu. Kita yakin Allah punya wajah. Wajah artinya apa? Ya, wajah dalam bahasa Arab. Tapi bagaimananya wajah Allah itu kita serahkan kepada Allah. Kalau ini mazhabnya salaf, mazhabnya Rasul dan para sahabat. Ya, Allah punya wajah, kita yakin Allah punya wajah. Makna wajah adalah wajah. Nggak boleh kita takwilkan. Ya, lafadznya juga kita imani. Berlainan dengan mazhab tafwid al-mufawwidhah. Mereka mengatakan kita serahkan maknanya kepada Allah saja. Adapun lafadznya kita imani. Nggak perlu kita pelajari apa itu arti wajah, apa arti tangan, nggak usah. Itu kata mereka. Ini adalah mazhab yang batil. Wal haqqu anna mazhab salaf, yang benar bahwasanya mazhab salaf adalah tafwidun fil kaif, menyerahkan bagaimananya kepada Allah, menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Adapun maknanya mereka pahami. Nah, sekarang apakah ada mazhab tafwid ini? Ya, orang-orang yang mengatakan kita serahkan maknanya saja. Apakah ada? Ada. Di antara pelopornya sekarang atau di antara dai-nya adalah ketua atau pemimpin Ikhwan Muslimin. Siapa? Hasan al-Banna. Ini adalah fotokopi kitab Al-Aqaid karangan Hasan al-Banna, karangan beliau sendiri. Ya, beliau menyatakan bahwasanya mazhabnya salaf, kata beliau, adalah mazhab tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka biar kita baca, jadi kita tahu penyimpangan dalam masalah akidah oleh Hasan al-Banna. Ini buku ini Al-Aqaid lil Imam Asy-Syahid, ya, kata mereka Asy-Syahid. Padahal tidak boleh kita mengatakan dia syahid atau dia masuk surga atau masuk neraka. Bagaimana dikatakan Imam Bukhari, la yuqalu fulanun syahid. Pada halaman terakhir atau halaman yang terakhir, dia membuat suatu bab madhabul khalaf fi ayat sifat wa ahadithiha. Madhab khalaf tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya. Dia mengatakan qaddamtu laka anna salafa ridwanullah alaihim yu'minuna bi ayati sifati wa